Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara sekalian, mari kita lanjutkan, yaitu asuhan keperawatan pasien dengan gangguan oksigenasi yang selanjutnya, yaitu efisi pleura. Gangguannya adalah di pleura ya. Pleura itu ada di dinding luar ya, luar paru ini ya. Nah, ini selaput paru ini ya. Nah, jadi apa itu efisi pleura? Adalah kumpulan cairan di dalam rongga pleura. Ya, jadi antara dinding paru ini ya dengan paru ini, paru dengan ini dibatasi dengan tulang ya. Nah, tapi ada jarak ya antara tulangnya, ada cairannya supaya menghindari gesekan dengan paru-paru ya. Nah, ini normalnya ada cairannya, cairan pleura. Tapi dalam efusi pleura ini cairan ini jadi lebih banyak, berlebihan. Ini berlebihan. Normalnya sedikit ini aja untuk pelumas supaya nggak ada gesekan. Tapi kalau di efusi pleura ini ada fungsi yang berlebih, sehingga ini akan menekan paru-paru, sehingga akan mengalami gangguan fungsi pernapasan ya. Nah, penyebab dari cairan itu adalah karena proses infeksi, bisa juga karena non infeksi. Apa penyebab infeksi? Ya segala infeksi. Infeksi itu bisa tuberkulosis, itu cairan dari infeksi TB paru ya, tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, dan dari yang lainnya, baik dari virus, jamur, bakteri, semuanya itu akan menyebabkan pengumpulan cairan yang bisa menumpuk di luar di pleura ya. Bisa juga karena non infeksi, karena kekurangan protein dalam darah. Nah, ini akan menyebabkan cairan itu keluar dan menumpuk di situ ya. Neoplasma yaitu karena kanker atau tumor, gangguan sirkulasi gagal jantung, maka dari jantung itu naik ke paru-paru sehingga mendesak paru-paru, namanya efisi pleura ya. Cairan dari jantung bisa naik ke atas ya. Emboli paru karena udara ya. Ada masuk udara yang itu menekan. Nah, ini atelektasis bisa karena gangguan mengembang mengempisnya paru ya. Kemudian bisa karena trauma. Nah, ini yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini bisa kena luka tusuk di bagian paru-paru ya, sehingga jadi hemotorak atau ada cairan atau darah, ada perdarahan di dada sampai ke paru-paru. Maka ini darah inilah, cairan ini yang akan menekan paru-paru tadi. Nah, ini secara fisiologis ya, pleura tadi adalah memiliki cairan 10-20 cc ya, sebagai fungsinya tadi ya, untuk pelumas ya, karena paru ini mengembang mengempis, kalau nggak ada cairannya bisa terjadi gesekan dengan dinding rongga dada ya. Kalau ada cairan gimana berarti? Kalau cairannya berlebih, maka proses ventilasi mengembang mengempis itu adalah masuk, untuk proses masuk keluar masuknya udara ini akan terganggu. Tergantung penyebab penyakit, mekanisme pemberian cairannya. Dan namanya cairannya ada eksudan dan transudan ini ya. Eksudan itu biasanya karena faktor infeksi ya. Ini cairannya, atau karena keganasan. Kalau yang transudan itu bisa karena perembesan dari tempat yang lain ya. Perembesan cairan bisa disertai dengan perembesan protein, bisa dari penyakit sirosis hepatis, gagal jantung, sindrom hipotik dan lain sebagainya. Itu namanya transudan. Nah, ini kalau dilihat perbedaannya adalah, jadi kalau kita ambil cairan paru itu nanti dilihat isinya. Kalau isinya seperti ini ya, proteinnya seberapa lebih tinggi, maka itu eksudan ya. Kalau lebih rendah, lebih dari 3 ya, kurang dari 3 itu transudan. Nah, ini. Keluhan utama yang bisa dirasakan adalah sesak nafas dan nyeri dadanya. Dua ini sangat mengganggu pasien, dia datang mesti sulit bernafas dan nyeri dada.
Nah, kita perlu kaji penyakit-penyakit yang berdampak dari efusi pleura tadi. Mungkin ada penyakit jantung, ya, sirosis hepatis, itu juga akan berimbas kepada efusi pleura. Pemeriksaan fisik kita melihat dari gejalanya ada akumulasi dalam rongga dada, ya. Jadi respirasi dicek, ya. Takipnea, nafas cepat, dangkal, sesak nafas, dyspnea, ya. Retraksi antar interkostal, ya. Otot pernafasan tambahan, suara nafas ini beda, ya. Karena darah pada integumen kulit, ya, jadi sianosis kebiruan, ya, bisa diaporosis, ya, berkeringat. Nah, gambaran diagnostiknya ini yang paling jelas untuk memperjelas adanya efusi pleura juga ronsen dada itu sedikitnya 200 sampai 300 cc akum saya terdeteksi ini, ya. Di sini ini kan beda, warnanya putih. Ini ada akumulasi cairan 200 sampai 300 cc. Ini kalau lebih besar semakin akan menekan ini, ya. Normalnya kan putih, hitam ini, ya. Nanti dicek cairan pleura. Kalau ada penumpukan ini bisa dicek juga sebagai terapi, ya, namanya fungsi pleura atau torakosentesis. Jadi kita ambil dengan spade, ya, spade besar ini, kemudian kita masukkan di antara interkostal ke rongga paru-paru, kemudian kita sedot, gitu, ya. Dia akan ada, cairannya banyak. Fungsi pleura ini, ya. Atau pakai alat namanya WSD, water seal drainase, ya. Water seal drainase itu seperti, nah, water seal itu nanti kita buat jalur seperti ini. Nah, di bagian bawah rongga paru ini nanti ini kita pasang selang dan kita alirkan cairan itu supaya keluar. Nah, ini, ya. Jadi tempatnya di mana? Interkostal, di interkostal 5, 6, 7. Ini. Kalau ada efusi pleura ini, ya. Jadi, ya. Poin entry-nya di situ, ya. Nah, biasanya ada 1 botol, 2 botol, ya. Ada yang 3 botol, ya. Yang bagus mana? Yang paling banyak 3 botol. Semakin bagus, ya, sistem saringannya, gitu, ya. Kalau isinya bukan cairan udara, maka insersinya yang ditusuk dari daerah interkostal di atas 23. Kalau yang ada cairannya adalah interkostal 7 ke bawah, ya, untuk mengangkat cairan. Tujuannya, iya, bisa cairan, bisa gas, itu tergantung yang ada di dalam itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Nah, tugas kita adalah nanti merawat ini tadi, merawat selang WSD, ya. Selang itu kalau sudah dipasang, itu harus kita lihat dulu, selangnya itu ada perawatannya, ya. Nah, ini yang dilakukan, ya. Jadi ada perawatan selang WSD, ya. Jadi perawatannya, tup atau selang dari dada masuk ke dalam botol. Ini yang lakukan, kemudian periksa fiksasi itu pas di ininya, ini. Ya, ada perbanya ini yang diganti ini. Perawatannya ini. Yang sini diganti perbanya, dikasih disinfektan betadine, ya, untuk dirawat supaya, karena ini port de entry ini risiko infeksi di sini. Perawatan WC ini akan menimbulkan risiko infeksi di daerah sini, sehingga harus kita perhatikan betul. Jadi itu masalahnya apa kalau begitu?
Kembali ke depan tadi, masalahnya adalah pertama ini gangguan ventilasi spontan. Paru-paru nggak bisa mengembang kalau ada cairan gitu. Ventilasinya jadi terganggu, pengembangan parunya terganggu, sehingga tindakannya jadi adalah pemasangan WSD tadi, ya. Fungsi pleura atau pemasangan WSD tadi disedot gitu ya. Dan yang kedua adalah nyeri tadi, yang pokok kan ini dua ini ya, masalah nyeri. Manajemen relaksasi, distraksi, gut imagery, gut control, monitoring nyeri, kolaborasi analgesik, obat nyeri kalau terjadi nyerinya nyeri hebat ya. Jadi gambaran umumnya begini untuk materi efusi pleura ya. Ya. Jadi penanganan secara fisiologis harus dilakukan, yaitu WSD dan ini ya. Tapi penanganan penyebabnya juga harus dicari. Penyebabnya apa tadi? Kalau penyebab infeksi di paru-paru, bronkitis misalnya, jadi bronkitisnya harus diobati, kasih antibiotik. Bisa kalau obatnya banyak masalahnya di jantung, gagal jantung ya, maka gagal jantungnya harus diperbaiki. Karena ini nanti memperbaiki kondisi ya. Penyebabnya juga harus diperbaiki. Jadi ini adalah efek. Jadi efusi pleura itu bisa jadi efek dari penyakit yang lain. Ya, intinya kan begitu. Jadi kembali ke sini, efusi pleura penumpukan cairan terjadi karena penyakit yang lain. Bisa tuberkulosis ya, bisa bronkitis, bisa karena pneumonia ya, infeksi di paru-paru ya. Atau non infeksi bisa karena faktornya di luar ini ya, gagal jantung itu pengaruhnya ke sini. Sirosis hepatus pun bisa pengaruhnya ke sini. Atau trauma, misalkan kecelakaan ya, kena dada, perdarahan sampai ke dalam. Atau ada perdarahan di dalam ya, masuk ke dalam merongga paru-paru. Maka darah itu juga akan menekan. Maka jadilah yang namanya efusi pleura. Efek dari trauma torak. Jadi gitu. Jadi efusi pleura itu efek dari yang lain. Maka efusi pleuranya harus diperbaiki dengan tadi dikeluarkan cairannya. Kemudian penyebab utamanya apa? Ini harus diobati, infeksi, non infeksi atau trauma. Kira-kira begitu rangkumannya. Nanti bisa ditanyakan di diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.